Wa dhahir qawlin batil. Amal ayatu fahiya sahihah zahir wa taqdiran. Ayat walakum fil hayatil bab itu sangat benar. Fa dhaharut tafawut bain ayat bain kalamil Arab. Maka jelas sekali bedanya jauh apanya uh, tingkatannya atau kualitasnya bahasa Quran dan bahasa orang Arab tadi. Al-masalatu tsaniyah ihtajjatil mu'tazilah hadhil ala fasad al-sunnati fi qawlihim innal maqtul law lam yuqtal la wajaba ayyamut. Menurut al-sunnah jamaah saya kata atau A membunuh si B mati. Kata al-sunnah apa kata al-sunnah? Ya sudah waktunya mati. Kalau tidak dibunuh juga dia hari itu mati jam itu. Kata al-sunnah. Si B mati dibunuh oleh si A. Sekarang kalau seandainya nggak dibunuh, mati juga. Tulisannya di sana sudah si B mati jam sekian hari Kamis, tanggal 4 September. Dia mati, ada tulisan. Kata ahli sunnah. Kata Imam Ghazali malah, kalau ada orang di padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, padang pasir mati. Itu bukan karena tidak minum. Ya harus ajalnya mah. Karena tidak ajalnya mati. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar nggak mati. Itu Imam Ghazali itu. Nabi Ibrahim dibakar nggak mati. Nah, ada lagi sahabat Uqbah bin Nafi dengan pasukannya berapa ribu itu kehabisan air berdoa keluar sumber di padang pasir Aljazair di kota Basrah sampai sekarang sumurnya masih ada sampai sekarang di kota Basrah 1000 km di kabupaten 1000 km tengah-tengah padang pasir di Aljazair dengan doa ya Allah keluar air itu bukan nggak cerita Nabi Muhammad nggak ini sahabatnya saja deh jelas ya para wali juga bisa ya para wali kan di mana Lasem pesisir ada sumur nggak asin ada lautnya di sini lautnya nah, dia apa Mbah Sambu ya sumurnya Mbah Sambu kan kakek-kakeknya Gus Dur itu Mbah Sambu itu jadi lautnya di situ sini sumur tidak asin sumurnya. Mu'tazilah mengatakan loh kamu salah ini kamu Ahlul Jawab itu salah gimana faqalu idza kana alladhi yuqtal yajwa ayyamut law lam yuqtal. Kalau ada orang dibunuh kemudian wajib mati saat tidak mati. Si B mati karena dibunuh hari Kamis jam 1 siang. Kalau itu tidak dibunuh juga mati hari Kamis jam 1 siang. Udah. Paham? Oke. Anna syar'al qisasi yazjur man yuridu ayyakuna qatilan iqdami 'ala al-qatl. Disyariatkannya kisos bisa menahan orang yang ingin membunuh, melakukan pembunuhan. Jadi dia tidak akan bunuh karena dia ingat apa ada kisos. Lakin zalikal insan yamut sawaun qatalahu hadzal qatil aw lam yaqtulhu. Ya, tapi dia sendiri mati walaupun dia enggak dibunuh atau enggak dibunuh. Fahina idzin la yakunu syar'ul qisas muhdiyan ila husul hayat. Kalau demikian, maka kisos tidak mengandung hikmah kehidupan. Kata Mu'tazilah. Si B hari ini jam 1 dibunuh. Mati. Kata ahli sunnah. Seandainya tidak dibunuh pun dia akan mati hari ini. Yang tulisannya akan mati udah hari ini. Pembunuhan hanya sebab lah. Sebab yang pegang ajal kan Allah. Yang mengendaki mati. Nah, kata Mu'tazilah. Kalau gitu orang itu nanti hukum kisos itu gak ada artinya itu. Kalau demikian, Allah yang membunuh. Yang mulia Allah yang bunuh. Fa'in qila ana innama naqulu fi man qutil law lam yuqtal kar yamut la fi man urida qatluh wa lam yaqtul. Saya mengatakan katakan saya berpendapat kalau orang yang terbunuh kalau tidak dibunuh pun akan mati. La fi man urida qatluh bagi si pelaku tidak walam yaqtul fala yalzam ma qultum. Nah, tadi kan masalahnya si B ya. Si A membunuh B. Hari ini nih Kamis jam 1 siang mati. Kata ahli sunnah, seandainya si B tidak dibunuh pun akan lah kayak ini. Kalau ini si A ini. Ayo, si A ini mati apa hidup itu? Nah, kalau tadi ada kisah kan karena dia
karena dia mau membunuh tidak jadi, karena ingat ada kisos, maka dua-duanya hidup. B selamat, si pelaku juga selamat kan? Karena nggak melakukan. Nah, gimana itu yang akan bagi orang bagi si A yang akan niat membunuh, gimana itu? Kata Mu'tazilah, pertanyaan itu. Qulna alaysa alaysa innama qal fi man qutil law lam yuqtal kaifa yakunu haluh. Itu pertanyaan orang dibunuh dan tidak dibunuh apa? Gimana dia tuh kira-kira? Aida qultum kana yamut. Nah, ayo si B kalau tidak dibunuh mati nggak hari ini jam 1 itu? Mati. Mati misalkan. Faqad hakamtum fi anna min haqqi kulli waqtin sahhaku qatlih ayyakun mautu ka qatlih. Kalau gitu berarti kamu berpendapat ya, waktu itu menentukan matinya orang tersebut walaupun dia tidak dibunuh. Seperti di masih nggak ada bedanya lah. Jam 1 si B mati hari Kamis tanggal 3 September. Entah dibunuh atau tidak dibunuh, ya mati gitu loh. Ya ahli sunnah gitu, ahli sunnah. Wa dzalika sahih ma alzamnakum li'annahu la budda min an yakuna ala qawlikum al-ma'lum annahu law lam yaqtulu imma li'annahu man'u mani' al-qatl aw bi an khafa qatluh. Karena orang akan, kalau pendapat kamu itu orang tidak membunuh karena takut kisos, gitu kan? Atau dia takut dalam pembunuhan anak kan yamut fi dzahhatu ma alzamnakum. Hadza kullu alfadul qadi, pendapatnya qadi al-Baqillani. Amma qaulu ta'ala ya ulil albab, apa artinya albab? Fal murad al-uqala, ulil aqal. Berarti ulil akal, orang yang punya akal. Alladzina ya'rifuna al-awaqib, orang yang paham akibat. Kalau saya bunuh, nanti saya mati lagi. Itu kan tahu, itu berakal. Wa'alamuna jihatul khauf, wa'alamu jihatul khauf. Dan dia tahu tentang dari mana arahnya ketakutannya. Ya, saya akan membunuh, takut dong. Nanti saya dibunuh lagi kan. Faiza aradu al-iqdam ala qatli a'daihim. Maka ketika mereka melakukan niat untuk membunuh musuh-musuhnya, wa'alimu annahum yutalabuna bil qaul, maka dia tahu akan dibalas, shara dzalika radi'an lahum. Maka rasa takut itu atau tahu tentang akibatnya itu dia bisa mencegah mereka tidak saling membunuh. Li'annal aqila la yuridu itlafa ghairihi bi itlafi nafsihi. Karena orang berakal tidak mungkin akan merusak orang lain yang menyebabkan rusaknya dirinya sendiri. Orang cerdas gitu, orang cerdas itu. Kita merusak orang lain, tapi nanti akibatnya rusak juga bagi kita. Yang nggak melakukan. Faidha khafa dzalika kulluh, faidha khafa dzalik, kana khaufu sababan lil kaffi wal imtina'. Kalau demikian maka rasa takut itulah mencegah dari perbuatannya. Illa anna hadzal khaufa, akan tapi rasa takut ini innama tawallat minal fikr, lahir dari berpikir. Pikir gitu, saya kalau membunuh nanti bunuh lagi, itulah. Allah karena mimman lahu aqlun yahdi la hadzal fikr, bagi orang punya akal yang bisa sampai kepada pemahaman ini. Faman la aqla lahu yahdi la hadzal fikr la yahsulu hadzal khauf. Jadi bagi orang enggak punya akal yang cerdas, ya dia membunuh. Dia enggak cerdas namanya. Dia membunuh, berarti bukan orang cerdas. Karena dia pasti yang dibunuh lagi. Berarti dia enggak cerdas dia. Falihada sabab khassallah bihadal khitab ulil albab. Maka bagi yang paham ayat ini berarti apa? Ulil yang cerdas. Kalau orang nggak paham, bunuh. Padahal biasanya akan dibunuh, nanti akan dikisos. Oh, berarti dia nggak cerdas. Dia orang cerdas, iya ya. Kalau saya bunuh, kalau saya membunuh, saya dibunuh lagi. Saya mati lagi. Anak saya masih kecil-kecil. Istri, ini siapa yang menanggung? Itu kan panjang pikirannya. Namanya orang pakai pikiran. Ulil albab namanya. Wa amma qala ta'ala 'allakum tattaqun fa fi masail al-mas'alatul ulafdzah la'alla litaraji, menawa apa barangkali ya, barangkali litaraji, tapi barangkali yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal namanya taman nih. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat uang sekian triliun. Oh, kerja aja engkau sudah dapat uang, gimana? Mudah-mudahan saya kaya. Enggak, kerja ingin kaya, namanya taman nih. Nggak belajar ingin pinter lulus, namanya. Nah, kalau kamu belajar mudah-mudahan lulus, namanya taroji.
Jadi kalau nggak belajar ingin lulus namanya taman nih ngelantur. Ngelantur ya? Wadzalika innama syufi hakiman lam yakun aliman bijal ma'lumat. Lafaz tarji itu bagi orang yang tidak tahu dengan segala sesuatu. Kita nggak tahu kan? Kita kerja, nanti kaya apa enggak? Atau kita belajar, lulus apa enggak kita nggak tahu. Belajar dulu. Nanti kita serahkan kepada Allah. Belajar aja dulu, kerja aja dulu. Soal kaya atau berhasil atau enggak, Allah yang menentukan. Itu namanya bagi orang yang tidak tahu. Kita nggak tahu kan? Saya kerjanya akan untung apa rugi? Akan berhasil apa gagal? Nggak tahu. Itu namanya taroji. Makanya la'alla. Wajabu ma sabaq fi qali ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina qablikum la'allakum. Nah ini, wahai manusia beribadahlah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Semoga semoga kau menjadi orang bertakwa. Jadi ibadah pun masih taroji. Sholat yang rajin, ibadah yang rajin. Menawa apa? Semoga saja, semoga doa, semoga berdoa. Tapi kalau anu apa? Ya doa mudah-mudahan. Mengharaplah. Saya ibadah, saya berharap nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Mengharap, tapi ibadah dulu. Kalau nggak sholat, ingin surga ya tamani namanya. Al-masalahnya qal Jubai. Ini Mu'tazilah ini Jubai itu Abu Ali Al-Jubai. Hadza yadullu ala annahu ta'ala arada kull taqwa. Kata-kata la'allakum tattaqun menunjukkan bahwa Allah menghendaki semua orang itu harus bertakwa kepada Allah. Sawa'un kana fil ma'lum annahum yattaqun aw la yattaqun bi khilaf aw la yattaqun. Baik orang itu yang bertakwa kepada sesuatu yang diketahui atau tidak bertakwa. Tuh, ini hukumnya umum nih. Bi khilaf hukum mujbirah. Jadi kalau bagian fatalis yang apa semua ditakdir Allah. Qad sama kejabu aidan fi tilkal ayat. Salah lihat ayat yang dulu tuh. Lalang tatakun yang ubudu rabbakum la khalaqakum tadi. Al masalatu tsalitsah fi tafsir ayat qaulan. Ahaduma qaul Hasan Imam Hasan Basri wal Asam Imam Asam annal murada la'allakum tatakuna nafsal qatli bi khaufil qisas. La'allakum tatakun agar supaya kamu terjaga. Dirimu terjaga dari pembunuhan. Itu artinya. Jadi hukum qisas itu bisa menjadikan kita semua hidup la'allakum tatakun supaya kamu menjaga di sini. Menjaga dirimu sendiri. Jadi akibat. Ini benar siapa nih? Benar siapa? Imam Hasan dan Imam Asam. Wathani annal muradahu huwa taqwa min kulli wujuh. Yang pendapat kedua, pokoknya kita harus takwa. Apa saja, bukan hanya masalah kisos, bukan hanya masalah pembunuhan. Walaysa fil ayat takhsisul lit taqwa. Lafal la'allakum tattaqun tidak khusus hanya masalah tertentu. Fahamlu ala kulli aula. Ayo kita maknai yang melurus saja. Wa ma'lumun anna Allah Ta'ala innama kataba ala ibad al-umur syaqah minal qisas wa ghairih. Kita harus tahu bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada hambanya al-umur syaqah, hal-hal yang berat. Minal qisas, yaitu qisas, wa ghairah atau selain qisas lah. Li'adri ayyat takunna, agar hamba Allah manusia terhindar dari neraka. Bijtinabil ma'asi wa yakufu anha, dengan menghindari maksiat dan mencegah dari maksiat. Wa idza kana hadha maksudul asli wajib hamlul kalami alaih. Kalau begini maknanya maka harus diartikan yang ini, yang umum ini, bukan hanya sekedar pembunuhan, bukan. Al-hukmul khamis qalu ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidain waqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kamu, idza hadara ahadakumul mautu, apabila akan mati, jadi di antara kamu akan menghadapi kematian,
intaraka khairan apabila kamu meninggalkan harta. Jadi Allah tuh ketika mengatakan uang, harta, duit itu khairon, enggak saron, enggak. Maka salah kalau mau mengatakan harta itu jelek, enggak. Allah sih mengatakan apa? Khairon. Wanfiku, wanfiku khairan anfusikum. Itu kan. Infaklah dengan hartamu. Wa inul hubbil khair syadid. Manusia sangat mencintai harta. Maknanya harta khair itu. Jadi Allah ketika mengatakan harta dengan kata-kata khair, sesuatu yang baik, bukan syar. Itu kayak kampungan yang mengatakan harta jelek itu. Kayak kampungan, bukan kayak Jakarta. Kayak Jakarta udah ngerti duit soalnya. Jadi fal khair itu maknanya harta ini. Idza hadra hadakum mautin taraka khair apabila meninggalkan harta. Diwajibkan apa? Al wasiyah lil walidain bagi dua orang tuanya wal aqrabin bagi kerabat bil ma'ruf dengan baik. Haqqan muttaqin itu adalah hak bagi orang bertakwa. Tapi ini ayat ini mansuh dengan nanti ayat waris. Dulunya. Pokoknya kalau orang mukmin mau mati, ayo wasiat. Wasiat ini untuk ayah, ibu, ini untuk saudara, untuk anak itu. Nah, tapi datang ayat waris dijelaskan. Belum mati masih punya ayah, masih punya istri, masih anak dua, ada laki-laki dan perempuan begini. Kalau nggak punya ayah, ada istri, ada anak, begini kan itu nanti wariskan. Dan ini ayat ini turun sebelum ada ayat waris. Qul alam anna qawlahu ta'ala kutiba alaikum yaqtadil wujub ala ma bayyannah. Redaksi kutiba alaikum itu wajib. Ya maknanya diwajibkan kepada kalian. Kutiba itu maknanya ay furido. Ada sama dengan furido. Amma qalu ta'ala idza hadara ahadakumul maut falaisal murad min ma'ayatul maut. Berarti kalau sudah apa? Kalau udah aja atau nazak bukan itu hal kita hadir mati bukan lianna fi dzalikal waqti yakunu ajizan alisa kalau sudah apa sudah apa kelokar ya apa sakaratul maut nggak mungkin ada wasiat dong. Jadi wasiat ini Pak hadarah itu artinya ketika sudah sakit merasa sakit nah, tahulah kita nah itu wasiat bukan berarti kalau sudah nazak wasiat. Thumma dzakaru fi tafsir wajhain. Al-awwal huwa ikhtilaf aktsarin. Di sini ada dua tafsir. Yang paling banyak ahli tafsir mengatakan begini. Annal murada huduru amaratil maut. Telah datang tanda-tanda kematian. Wawal maradul al-mukhawwif. Mati yang menakutkan apa? Sakit yang menakutkan. Sakitnya udah sangat lah udah menakutkan. Ya. Wa dzaka dhahir fil lughah. Cara bahasa juga enggak dipahami begitu. Yuqal fi man yakhafu 'al maut inna qad hadarul maut. Jadi kalau ada orang sudah sakit parah dikatakan hadarul maut. Dia sudah ya sebentar lagi mati lah. Kama yuqal liman qarbal balad inna qad wasal. Berarti orang mau masuk ke desa tertentu, mau ke Ciganjur atau ke Cikampek. Belum, tapi sudah kelihatan qad wasal. Kita udah nyampe. Kan itu biasa kita ngomong itu kan. Udah nyampe kita, padahal belum ya. Nah. Wasani qaul Asam tadi pendapatnya apa? Kebanyakan ya. Pendapatnya Imam Asam annal muradu furidu alaikumul wasiyah fi halis sihah. Pendapatnya Imam Asam wajib bagi kalian wasiat ketika kamu masih sehat. Bi antaqulu kamu berkata begini, idza hadarna maut apabila saya akan mati, faf'alu kada, maka lakukan ini ya, ini sawah untuk ini ada uang dikit tuh ini. Ada qadi wal qaul awal aula. Pendapat yang pertama tadi lebih aula, lebih utama diwajhain. Karena ada dua hal. Ahaduhuma annal musya wa illam yadhkur fi wasatil maut jaz. Orang wasiat itu walaupun masih tidak dikatakan akan mati ya boleh-boleh saja. Wasani annama dzakarna huwa zahir. Lahirnya ayat seperti yang awal tadi. Wa idza amkana dzak lam yajuz hamlul kalami ala ghairihi. Kalau memang sudah begitu makna kalam, ya sudah jangan diartikan yang lain. Amma qalu ta'ala in taraka khairan fala khilafa annahul mal. Lafal khabarnya mal, harta. Hahuna. Di sini.
Wal khairu yurad bil mal fi katsir Quran. Lafal khair itu artinya harta uang, harta kekayaan, banyak dalam Al-Qur'an. Wa ma tunfiqu min khairin. Apa yang kamu nafkahkan dari hartamu, fa innahu yuhibbul khaira syadid bin khairin fakir, bin khair fakir. Wa idza arta hadza, apabila kau paham ini, fanaqul, maka saya katakan, hahuna qaulan, di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu la farqa bainal qalil wal katsir. Wajib orang kalau sudah merasakan mati harus wasiat, baik hartanya sedikit atau banyak. Ini kok pertama ini. Wa huwa qaul Zuhri. Fal wasiyatu wajibatun fil kul. Wasiat wajib semuanya, yang hartanya sedikit atau yang banyak. Hanya mati meninggalkan sendal jepit, apalagi apalagi sepeda ontel sudah tua, itu harus wasiat. Wahtaja ali bi wajhain. Anna Allah Ta'ala aujab wasiat fima idza taraka khairan. Walhasil orang Allah mewajibkan kita wasiat, orang manusia wasiat kalau akan mati udah titik, kalau meninggalkan harta. Wal mal kul khairun. Harta sedikit juga khair. Harta sedikit juga termasuk khair. Ya dulu alil Quran wal ma'qul. Ini diperkuat dengan Quran dan dalil atau argumentasi rasional. Amal Quran faqul ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal sedikit dianggap apa? Khairan. Ya benar. Barang siapa beramal walaupun apa mana kiai namanya apa? Zarah tuh. Zarah tuh kalau bahasa sekarang atom, atom. Al juz'ul ladzi la tajazza, al jauharul fard. Bagian tidak bisa dibagi lagi, bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Sekarang apa namanya? Atom. Nah, daroh, terjemahan daroh. Bahasa Arabnya daroh, atom itu. Nuklir juga daroh. Senjata nuklir juga senjata daroh. Kalau kayak di pesannya mana biji sawi, ya udah sekecil-kecilnya lah. Barang siapa berbuat baik sekecil-kecilnya, khairan. Berarti masih dianggap baik dong. Berarti orang mati meninggalkan harta walaupun sedikit, tetap itu namanya meninggalkan harta, tetap wajib diwasiat, wajib wasiat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa idzan qalu ta'ala lamma anzalta ila gimana? Lamma unzilat ila eh min khairin fakir. Inna lamma anzalta lima anzalta ilayya min khair fakir. Ayat surat apa itu? Wal ma'kul rasional bahwa annal khair ma yuntafa' bih, yang namanya harta yang bisa dimanfaatkan, wal mal al qalil kadzalik fa yakunu khairan. Harta sedikit kan bisa masih manfaat, walaupun ninggali uang hanya 100.000 kan bisa ada manfaatnya. Jadi tidak harus yang banyak wasiat itu gitu. Al hujjatu tsaniyah anna Allah Ta'ala i'tabar ahkamal mawal fima yabqa min al am kathur. Dan lagi nanti Allah pun akan menghukumi waris nanti di ayat yang lain, ayat waris nanti, harta baik banyak maupun sedikit. Bidal qouli ta'ala lirrijal nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun wal nisa nasibum mimma tarakal walid wal aqrabun mimma qalla minhu au kat nasiban mafruḍa. Barang siapa mati meninggalkan harta sedikit atau banyak, maka bagian dua orang tua kalau masih hidup segini, kerabat segini, istri segini, anak segini, nanti di ayat waris. Wajib ayyakuna amru kadzal fi wasiyah. Begitu wasiat, dalam wasiat juga sama. Harta ditinggal itu sedikit atau banyak. Wal qaulu tsani wa huwa anna lafdzal khair fi hadha mukhtassun bil mal katsir. Ada pendapat apabila orang akan meninggal dunia, meninggal harta yang banyak, ada yang banyaknya, ada harta yang banyak, khair itu artinya. Wahtaju alaihi, apa alasannya? Harta harus banyak, wajib wasiat. Kalau yang sedikit, gak wajib wasiat. Kalau yang tinggal sandal jepit, tempat apa, paso, apa, tempat nyuci apa namanya, ember,
Yang banyak saja yang wajib wasiat itu. Apa gimana? Alasnya mana? Anna man taraka dirhaman la yuqal innahu taraka khairan. Kalau ada orang mati meninggal 1 dirham, ya nggak bisa dikatakan taraka khairan. Nggak masuk dalam redaksi apabila ada orang mati meninggalkan kebaikan harta masa 1 dirham dianggap khair, ya nggak usah dihitung lah kalau khair itu. Kama yuqal fulanu dzu malin, orang itu punya duit. Fa innama yuradu ta'dhim malih, artinya orang itu punya duit loh, masa sedikit. Ayo, kalau kamu mengatakan si A itu punya duit, emang sih banyak apa sedikit? Banyak. Kalau sedikit kita juga punya. Kalau sedikit sih, walaupun lima ribu rupiah, kita juga punya duit. Ya kan kalau ada mengatakan, tuh si A tuh punya duit tuh. Itu apa artinya? Kaya, kaya. Nah kita nggak masuk kan? Nggak masuk kan? Innama yuradu ta'dhimu malih, membesarkan hartanya, wa mujawazatu hadd ahli hajah, melewati orang-orang yang sebatas kebutuhan, ya orang-orang yang miskin lah, di atas orang miskin yang kelas menengah. Wa in kan ismul mal qad yaqul fil haqiqati ala kulli ma tamul insan min qul au katsir. Walaupun nama ismul mal, kata-kata al mal itu boleh sedikit, boleh banyak. Apapun yang bisa tamawal jadi harga. Walaupun cangkir bekas ini ada harganya kan. Misalkan cangkir ini sudah bekas, ada harganya nggak? Ya, ada kan. Walaupun semurah-murahnya lah. Apa? Kaca aja ada apa? Plastik ada harganya kok. Plastik ada harganya. Besi-besi rongsokan ada harganya. Wakadhalika idza qila fulan fi ni'mah. Ada kata-kata orang Ahmadu, wah nikmat tuh Ahmad tuh hidupnya. Wa fi rafahiyatul aish, wa dia tuh hidupnya sejahtera itu. Fa inna ma yuradu takthirun ni'mah. Artinya orang tuh kaya. Wa in kana hadul yanfaku an ni'mati, walaupun semua orang juga punya nikmat dari Allah. Tapi kalau dia kata-kata, wah dia tuh dapat nikmat itu, artinya uangnya banyak, dapat banyak kan. Yang sedikit nggak masuk, itu nggak masuk dalam ucapan itu. Wada babun mil majaz masyhurun. Ini namanya masuk kata-kata majaz metaforis yang sudah berlaku. Qadru min qouli sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sah sholatnya orang tetangganya masjid kecuali di rumahnya sebelah masjid. Ya sholatnya kok di rumah, berarti nggak sholat tuh. Artinya apa artinya? Ya sholat. Tapi bisa dinafikan karena kecil sekali pahalanya. Jumlahnya masjid kok nggak ke masjid sholatnya di rumah sendirian. La sholata. Ya, padahal ada kan sholat kan. Ya, tapi dikatakan la sholata, tidak sholat dikatakannya. Itu bahasa Arab begitu, bahasa Arab. Saking sedikitnya sampai nggak dianggap tidak ada. Wa qul laisa bi mu'min man bata sab'an wajru ja'i'. Bukanlah orang mukmin kalau dia semalaman sab'an kenyang, wajaruhu ja'un punya tetangga yang lapar, bukan orang mukmin. Padahal ya mukmin juga kan. Padahal punya iman punya kan, masuk mukmin kan, nggak murtad nggak kan? Ya kita tidur kenyang, tetangga kelaparan, laisa bi mukmin, bukan orang mukmin. Ya artinya tipis imannya, itulah kira-kira tipis imannya. Masa murtad yang enggak? Atau bukan beriman orang yang tidak menghormati tamu misalkan, bukan beriman orang yang tidak menghormati tetangga misalkan. Itu ya iman sih iman, tapi bisa ngapa? Artinya redaksi begitu biasa berlaku di bahasa Arab gitu. Al-hujjatu tsalitsatu, law kanatil wasiyatu wajibatan fi kulli ma tarak sawa'un kana qal au katsiran lama kanat takib biqali intar ka khairan kalaman mufidan. Alasan yang ketiga, kalau kata-kata wasiat itu wajib bagi setiap apa yang dia tinggalkan, baik itu sedikit atau banyak, maka redaksi kata-kata intar ka khairan nggak ada faedahnya. Kalau sedikit juga masuk. Lianna kulla hadin la budda wa yatruka syai'an ma. Karena setiap orang mati pasti meninggalkan suatu, sendal jepit yang sudah tipis misalkan. Ya, pastilah. Qalilan au kana au kasiran,
Setiap orang mati meninggalkan sesuatu lah, walaupun sedikit. Amal ladzi yamutu uryanan, kalau orang mati telanjang nggak punya apa-apa, wala yabqa mau kisratu khubzin, tidak punya apa? Remukan roti. Intip-intip lah, intip. Orang mati telanjang, nggak punya pakaian. Dan nggak punya apa? Nggak punya intip, remukan roti nggak punya. Kasratu khubzin. Wala qadra minal kirbas. Sama sekali tidak bisa ada pakaian yang bisa menutupi. Allah distrubi aurat atau yang bisa menutupi auratnya. Fadzaka fi ghayatin nadrah, sangat sedikit itu. Oh, kejadian itu sangat sedikit. Faidza thabata anna muhahuna min khail mal katsir, maka kalau di sini arti adalah khair adalah harta yang banyak, fadzakal mal hal huwa muqaddar biqdar muayyan mahdud amla. Barang siapa mati meninggalkan harta yang banyak, maka wajib wasiat. Lah, banyak tuh ada ukurannya apa tidak? Nah, qaulan, ada dua pendapat. Al-qaul awal annahu muqaddar bi miqdar muayyan. Yang namanya banyak itu berapa? Ada kadarnya tertentu. Tsummal qailuna bihadzal qaul ikhtalafu. Yang berpendapat ada kadar itu ada berselisih pendapat juga. Faruya an radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali annahu dakhala ala maula lahum fil maut, termasuk dia mati punya maula, punya budak. Walahu sab'a dirham, ya mati punya 700 dirham tuh. Doan Sayyidina Ali menentukan. Yang namanya dia punya harta banyak itu artinya meninggalkan mati punya uang 700 dirham. Punya budak. Ya kalau sekarang punya sepeda motor lah, punya sepeda motor, punya uang berapa? Uangnya berapa? Dirham. Faqala awal aus. Qala la innama qala ta'ala intar khair wa laysa laka katsiru malin. Bukan berarti kamu harus uangnya banyak. Gini. La innama qala intar khairan wa laysa laka katsiru mal. Kata-kata intar khairan aja harus banyak, bukan berarti yang tidak banyak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala laha, ada orang tanya pada Siti Aisyah, ini uridu an usi, saya ingin wasiat Siti Aisyah. Qalat kam maluk, berapa sih kamu duitnya? Duit kamu berapa sih? Mau wasiat? Qal salah satu alaf, 3.000. Qalat kam iyaluk, lah anakmu berapa? Qal arba'ah, 4. Qala ta'ala intar ka khairan, wasiat itu kalau punya harta banyak. In hadza syai' yasir, yang kamu punya itu sedikit itu. Fatrukuhu li'iyalik fa afdal. Biarkan, gak usah wasiat untuk anak-anakmu yang 4 itu. Cuma 3.000 aja mau wasiat. Ada hadis begitu ada. Wa Ibn Abbas idza taraka 700 dirham fala yusi fa in balagha 800 dirham au awsa. Barang siapa meninggalkan 700 dirham tidak wasiat, tidak wajib wasiat. Tapi barang siapa sampai 800 baru wajib wasiat. Ini wan qatadah 1000 dirham. Imam Qatadah berpendapat ukurannya berapa? 1000 dirham baru dinamakan punya uang banyak. Imam Nakhai alfu khamsiyah dirham, 1.500. Jadi ini ulama beda pendapat. Kalau Sayyidina Ali 700 dirham dan punya budak, punya sepeda motor. Kalau istri Aisyah berapa? Kalau Ibnu Abbas 800 dirham. Kalau Imam Qatadah 1.000 dirham. Imam Nakhai 1.500. Itu baru wajib wasiat tuh. Waqal wal qaul tsani annahu ghairu muqaddar miqdar muayyan. Lah pendapat yang kedua enggak ada ukurannya. Tidak ada ukuran tertentu. Pokoknya sembarang siapa mati meninggalkan harta banyak. Udah gitu aja. Banyak berapa? Lah ini enggak terbatas. Bal yakhtalifu dzalika bi ikhtilafi hal rijal. Bahkan itu bisa berubah-berubah ya tergantung kondisi orangnya. Di an-nabi miqdari an min al-mal yusufil marbi'an ghani, karena dengan kadar tertentu orang bisa dikatakan kaya. Ya kita udah tahu kan, tahu ya. Kadar, oh itu orang kaya, termasuk kaya. Oh itu orang miskin. Kan kita tahu kan? Ya tergantung adalah pendapat masyarakat yang berlaku. Yang berlaku kita menganggap orang, oh ini kaya, oh ini miskin, oh ini. Kalau menurut menurut bank orang kelas menengah berapa? Punya uang berapa? 4,5 ya. Ada bank kelas menengah itu berapa kelas?
Kelas miskin itu berapa? Kelas menengah berapa itu? Tadi miskin masih. Miskin, miskin, miskin. Miskin, miskin. Wa bidzalika qad la yusab ghairu bil ghina. Nanti orang yang lain nggak kaya. Ini orang kaya, ini bukan, kan kita tahu. Li ajli kasratil iyal wa kasratil nafaqah. Orang lumayan punya duit tapi anaknya 12, berarti masih repot masih. Jadi belum kelas menengah. Ya lumayan sih dia punya uang lah, punya harta lah, punya sepeda motor. Itu anaknya 12. Itu baru istri pertama, istri kedua. Bukan orang kaya, bukan. Wala yamtanu fil ijab an yakuna muta'alliqan biqdarin muqaddar bihasabil ijtihad. Atau yang mengkira-kirakan itu melalui ijtihad. Ayo. Ayo, ini orang kaya apa enggak? Ayo di apa kita ulama-ulamanya lah. Kumpul lagi, ayo. Ayo. Nganggap orang itu kaya apa enggak? Kaya, ayo wajib wasiat. Enggak kaya, tidak wajib. Gitu. Falaysa lahadin ayja'al faqdal bayan fi miqdaril mal. Dilatan ala anna hadhihi wasiyah lam tajib fiha qat. Maka tidak seorang pun menjadikan tidak hanya penjelasan itu kemudian ini dalil tidak bahwa wasiat tidak wajib, enggak. Ayo istihad, ayo. Bi ayyaqul law wajabat iqadul mal al wajib fiha. Jangan dalil kalau wasiat wajib maka wajib, bukan begitu, artinya bukan begitu. Bagi yang meninggalkan harta dengan kadar tertentu. Tertentunya berapa tertentunya? Ya yuk, dirundingkan tertentunya berapa. Kadar orang dianggap kaya itu berapa. Orang ustadznya atau kiai-kiainya, ayo. Nah, orang itu kaya apa enggak? Kalau kaya, wajib wasiat. Amma kalau al-wasiyah fafi masalatan. Lafal wasiyah gimana? Al-masalatul ula innama qala kutiba. Kenapa dikatakan kutiba? Ya nahu arada bil wasiyah al-isa. Karena wasiat juga termasuk iso. Iso itu apa? Iso itu yang bukan materi, bukan materi. Kalau saya mati, kamu jangan keluar dari rumah sini ya. Itu namanya iso namanya, bukan wasiat. Wasiat itu barang, kalau wasiat itu barang wasiat. Kalau saya mati, kamu kawinnya dengan si anak ya, anaknya Pak Haji itu ya kawinnya ya, itu namanya iso, bukan wasiat. Bahasa Arab ini kalau bahasa Jawa wasiat semua. Bahasa Jawa wasiat. Kalau bahasa Arab wasiat itu barang. Kalau saya mati ini uang ini untuk masjid, ini untuk ya, barang. Ini untuk anak nomor satu, ini anak nomor dua, yang ini untuk masjid. Jadi kalau saya mati apa misalkan ya itu tadi misalkan eh, kamu kawin dengan anaknya itu ya, kan sudah janji mau pesanan. Kalau saya mati rumah ini apa kamu nggak jangan keluar dari rumah ini lah. Hasil gitulah, ini bukan barang. Walidalik dzakara dhamir fi qaliuna faman baddalahu ba'dama sami'ah. Nanti ada ancaman. Barang siapa merubah wasiat itu setelah dia mendengar. Aidan innama dzakal fasl bil fi'li wal wasiyah. Kenapa dikatakan begini? Supaya ada beda antara fi'al dan wasiat, pekerjaan dan wasiat. Li'anna al-kalama lamma tala kal fasl bil muannats wal fi'al kal iwad minta tasnis. Karena redaksi itu kalau panjang, terus ada yang pisah, maka tidak usah ditaknis lagi. Nggak usah, walaupun mu'annas, nggak usah fiilnya dimu'annaskan. Wal arabu takul hadar qadi imra'atan. Imra'atun. Hadar qadiya imra'atun. Hadoro datang al qadiya kepada qadi siapa? Perempuan. Nggak usah hadarat nggak apa-apa. Karena dipisah dengan. Tapi kalau fa'ilnya ketemu, wajib. Hadarat til mar'ah al qadi. Hadarat al mar'ah al qadi. Tapi ini enggak. Dakhalal masjid wa shalla fihi siapa? Imra'atun. Ada perempuan masuk masjid, sholat di sana, baca Quran di sana, bisa antara fi'il dan fa'il itu boleh, nggak usah muannas. Jadi dakhalah aja, dakhol nggak usah dakholat. Dakhala masuk al masjid wa shalla fihi dan sholat dalam masjid. Wa qara al Quran di dalam masjid. Siapa? Imra'atun. Ya enggak apa-apa, mudzakkar saja, nggak usah dakholat. Nggak usah.
Fayadkuna li'anna al-qaid kun mudzakkar ya. Li'anna al-qadi faslun bainal fi'li wa bainal mar'ah. Al-masalatu tsaniyah rufi'al wasiyah min wajhain. Kata-kata wasiat intar khairanil wasiyatu. Apa dibaca rafa kenapa? Ahaduma ala mal misami fa'il naibul fa'il kutiba naibul fa'il al wasiyah itu. Wasani ala ayyakuna mubtada wal walid khobar. Mubtada walid khobar. Wa jumlah fi maudhi raf'in bi kutiba. Maka jumlah itu marfu karena kalfal kutiba. Kama taqul qila Abdullah qa'im. Qila Abdullah qa'im. Faqala Abdullah qa'im jumlah murakkabah mubtada'in wa khabar. Qila Abdullah mubtada qa'im khabar. Wal jumlatu fi maudhi raf'in bi qila. Qila katanya saya dengar. Saya dengar apa? Zaid itu berdiri atau Zaid itu alim. Zaid ada apa namanya? Alim atau kaya mutad khobar. Lah Zaid alimnya sendiri merupakan fa'il daripada saya dengar. Saya dengar itu. Qauluka Abdullah qa'im jumlah murakkab mutawakkab jumlah fi madhi raf'in biqila. Amma qulil walidain wal aqrabin fa fi masail al-masalatul ula i'lam anna Allah Ta'ala lamma bayyana anna al-wasiyata wajibatun. Setelah Allah menjelaskan bahwa wasiat wajib, bayyana ba'da dzalika annaha wajibatun liman. Wajib bagi siapa? Faqal untuk siapa? Faqal walidain. Untuk dua orang tua, wal aqrabin kerabat. Wa fi wajhan. Dua pendapat. Al-awwal qala Asam, Imam Asam berpendapat innahum kanu yusun abadi talaban lil fakhri wasyaraf. Wasiat juga untuk kerabat yang jauh. Wa juga aqrab fil faqri wal maskanah. Wasiat mereka ya. Mereka orang ya orang ada orang lah banyak orang wasiat untuk orang yang jauh supaya dapat nama. Sedangkan yang saudara dekat tidak diwasiati padahal miskin. Ya itu salah itu. Fa'aujabal ta'ala fi awal Islam al-wasiyah. Maka Allah mewajibkan. Ya orang jahiliyah, orang Arab lah. Orang Arab, orang akan mati wasiat. Wasiatnya yang jauh-jauh, wasiatnya supaya terkenal kan. Terkenal kan. Padahal punya tetangga atau kerabat kakak sendiri atau keponakan sendiri yang dekat. Nggak dikasih apa-apa. Mencari terkenal. Itu orang, maka Quran mengatakan. Wal akrobin. Tekankan wal akrobin. Yang dekat. Yang dekat. Waqala fa'lihaula man 'andil qaum amma karu i'taduh. Wa hadza bayyin. Ini merupakan pencegahan dari Islam, ajaran Islam melarang orang wasiat yang jauh itu tadi. Maka Allah mewajibkan awal Islam wasiat. Ya. Atsani qala akharun, selain Imam As-Sam berpendapat begini. Inna ijabah hadil wasiyah lamma kana qabla ayatil mawarith. Wajibnya wasiat ini sebelum turun ayat waris. Ja'alallahu al-khiyar ila al-musi fi malih wa alzamu alla yata'adda fi ikhrajih malahu ba'da mautih. Nah, karena ayat ini sebelum waris, maka penjelasannya orang mengeluarkan harta itu tidak berlebihan. Dilihat dua orang tuanya dulu, walakrobin kerabat, fayakun wasilaihim. Itu merupakan penghubung, jadi dekat dengan adik ponakan dengan saudara jadi dekat. Bitamlikihi wahyarih, dengan memberikan milik kepada kerabatnya. Walidzalik lamma nazal ayatul mawarith. Nah, ketika turun ayat waris nanti waris, Rasulullah SAW, Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Allah telah membagi-bagi kepada yang mempunyai hak dengan benar. Fala wasiyyata liwarithin. Maka yang ahli waris enggak ada wasiat. Anak waris kan. Orang mati sudah. Siapa yang tinggal cuma ada istri, ada anak. Anaknya ada laki, ada perempuan. Ayo sesuai dengan ayat waris. Enggak usah wasiat, udah otomatis. Begitu. Nah kalau mau wasiat ya ada wasiat. Ya ini uang segini untuk masjid ya. Yang lainnya bagi terserah. Tapi saya wasiat ya, tolong sisakan
100 juta ini untuk masjid, yang lainnya silakan. Kalau tadinya enggak, belum ada ayat waris. Harus ini untuk ayah, ini untuk ibu, ini untuk kalau sebelumnya ayat waris turun. Nah, setelah ayat waris turun, Rasulullah berkata apa? Setiap orang punya bagian yang dengan sebenar-benarnya. Fala wasiat ahli waris, maka yang ahli waris tidak usah wasiat. Fabayyana anna ma taqaddama kana wasilaihim bi'atiyatil musi. Maka yang ayat pertama tadi maksudnya supaya ada hubungan, kedekatan, kedekatan pada yang wasiat itu, yang memberikan wasiat. Fa'ammal an, maka setelah ada ayat waris, fallahu ta'ala qaddara kulli dhi haqqin. Allah yang menentukan kadar kira-kira warisan. Allah menentukan ayat waris. Allah menentukan, bukan kita. Kalau waktu wasiat terserah kita kan. Wa anna atiyatallah aula min atiyatil musi. Pemberian dari Allah lebih utama dari pemberian orang yang wasiat. Ya, saya mati kan yang ngatur hukum waris, hukum waris. Itu Allah yang bagi-bagi. Allah yang bagi-bagi, bukan saya itu. Hukum Allah maksudnya. Wa idza kana kadzalik fala wasiyatil waris albattah. Maka setelah ada waris, bagi orang ahli waris tidak ada wasiat sama sekali. Untuk anak ada wasiat, sudah mati ya sudah dibagi sesuai dengan hukum waris. Kecuali kalau masih hidup, namanya hibah. Kalau waris kan nunggu mati wasiat itu. Kalau wasiat nunggu mati. Kalau masih hidup ini nih, sekarang nih, ini sekarang, ini uang untuk kamu, ini untuk kamu, itu anak saya 4 lah. Sekian kamu masih hidup, namanya hibah. Kalau wasiat, kalau saya mati 100 juta untuk masjid ya, nah, itu namanya wasiat. Nah, anaknya gak usah diwasiati lagi, udah otomatis pasti dapat, anak dapat pasti. Dan ini diingat nih, sebaik-baiknya begitu orang tua meninggal, cepat diselesaikan. Plong, si mayit itu plong, kasihan kepada yang meninggal. Kan banyak orang, baru kemarin sudah dibagi waris, baru kemarin sudah dibicarakan bagi. Itu yang baik, itu yang benar itu. Walaupun eksekusinya gampang, nanti eksekusinya. Waktu ayah saya meninggal, malam ke-7 beres sudah. Tinggal anak 5 laki-laki semua beres dengan ibu. Ibu dapat sebenarnya 8 ya? 8, semuanya untuk laki-laki. Semua gampang baginya saya sih. Orang tua meninggal, tinggal ibu, dan tinggal anak 5 laki-laki semua gampang. Ibu 8, lainnya untuk 5 dibagi 5. Selesai udah gampang. Sampai ke pakaian, ke sorban semua dibagi semuanya. Kasihan pada ini, pada kalau nggak dibagi. Coba, kalau ayah saya mati, mendekat ayah ente meninggal, belum diwaris. Kemudian kakak ente meninggal. Ayo, jatuh pada anak kan, pada anaknya kakak. Bagiannya kakak berjawab, rumit. Ayah meninggal, belum diwaris. Kemudian saudara kita, kakak entah adik mati. Berarti jatuh kepada anaknya. Ruwet lagi itu, enakan. Ayah meninggal, cepat diwaris. Cepat. Ini kakak, ini saya, ini adik, ini. Udah selesai. Nanti kalau si kakak meninggal kan jatuh pada anaknya. Sudah beres, sudah. Ya diingat ya. Kan banyak orang, wow, kemarin meninggal bagi-bagi. Itu yang benar. Ayah kita meninggal sekarang, ayo ya bukan sekali ya, 7 hari lah. 7 hari, ayo seperti waris. Selesai udah. Si mayat ini udah nggak ada kaitan dengan sandal, nggak ada. Dengan sepeda motor nggak ada, udah nggak ada kaitan. Udah punya kita semua itu, punya ahli waris. Supaya cepet lepas. Cepet diwaris. Ada lagi yang apa? Jangan diwaris lah, nunggu sini adiknya ini selesai sekolah dulu. Nunggu yang paling kecil selesai. Salah. Diwaris saja. Adiknya sekolah, ayo rame-rame dibantu. Atau begini. Begini. Karena barangkali ini saya yang paling cukup lah. Punya adik yang kurang. Dah, warisan saya untuk adik. Itu sedekahnya saya. Jangan diwaris dulu nih, nunggu adiknya yang belum mapan. Kalau kamu udah mapan, wahai anak nomor 1, 2, 2 mapannya ada, nomor 4 belum mapan nih, jangan diwaris dulu deh. Salah. Dibagi saja, nanti kita sepakat untuk membantu adik.
harta yang warisan saya ini pakai dulu sama untuk adik aja lah. Terserah apa diutangkan apa disedekahkan. Pahalanya untuk kita pahalanya. Banyak kan orang itu banyak kan. Ada yang rumahnya jangan diwaris. Salah. Diwaris saja walaupun nggak dieksekusi, walaupun tidak dieksekusi. Kecuali dengan waktu itu ya, waktu saya meninggal, rumah dibagi dulu. Saya dibagi, saya semuanya berikan kepada adik saya yang nomor 3 yang ya mohon maaf cacat, ya, apa namanya, ya, punggungnya melengkung, namanya Ahsin, adik saya nomor 3 itu. Udah semua sepakat rumah orang tua ini untuk Ahsin. Ya dari saya, dari kita untuk Ahsin, namanya Ahsin. Ahsin meninggal sekarang untuk anaknya. Yang lainnya udah punya rumah semua. فعلى هذا الوجه كانت الوصية wasiat itu min qabli wajibatin lil walidain wal aqrabin. Ya, itu sebelum ada waris lah, belum ada waris. Al masalatu tsaniyah ikhtalafu fi qouli wal aqrabin. Siapa kerabat itu? Wajib wasiat untuk dua orang tua dan kerabat. Siapa kerabat itu? Faqala qailun hum al aulad, anak. Fa'ala hadza amara Allah taala bil wasati lil walidain wal aulad. Wa huwa qaulu Abdurrahman bin Zaid an abi. Itu pendapatnya Imam Abdurrahman dari bapaknya Imam Zaid. Wal qaul tsani aqrabun wa qaul bin Abbas wa Mujahid anna al murada min al aqrabin min man adal walidan, selain ayah ibu, namanya aqrabin. Jadi kalau tadi pendapat yang pertama siapa? Siapa? Imam Abdurrahman, anak. Jadi dua orang tua dan anak. Kalau pendapatnya Ibn Abbas, Mujahid, pokoknya selain orang tua, selain ayah ibu. Wal qaul tsalits annahum jami'ul qarabat, semua kerabat. Man yarithu min wa man la yarith. Wa zaman qaul man aujur asil qarabah. Tsumma ra'aha mansukhah. Tapi hati di delete nanti dengan ayat waris. Masya Allah ini ngaji ini memrozi luar biasa nih. Imam ini berat begini, Imam berat begini. Setiap masalah, bukan hanya satu masalah. Setiap masalah, Ibnu Abbas begini, kota ada begini, Asadi begini, Asom begini. Masya Allah, bacanya beliau kayak apa bacanya ya? Meneliti beliau tuh pendapatnya ini begini, ini begini. Coba. Mereka, kamu jangan sombong, belum apa-apa. Kalau lihat alimnya orang seperti ini, kita jangan sombong. Toh begitu, sekali lagi saya sering mengatakan, toh begitu, tetap taklid pada Syafi'i, tetap taklid pada Asy'ari ini, segini pinternya ini. Nggak mengatakan saya mendirikan madhab sendiri, nggak. Taklid Imam Syafi'i. Paling Syafi'i nggak ngarang tafsir. Imam Syafi'i nggak punya karangan tafsir. Padahal tetap taklid pada akidah Asy'ari, sifat 20. Ujung kita bakok. Segini pinternya nih. Yang nggak mau taklid pada Asy'ari ya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd itu nggak ikut Mas Hari. Ini Al-Haramain, Ghazali, Baqillani, dan ini Imam Razi tetap taklid pada Asy'ari. Dalam akidah tetap taklid pada Syafi'i. Coba Masya Allah. Sekarang artinya kita harus berpikiran, kita jangan sombong. SAG, Masya Allah, SAG, Masya Allah. Al-qaulur rabi' hum man la yarithuna min rajul min aqaribih. Harga berpendapat akrob itu orang yang tidak mewarisi, orang yang bukan ahli waris lah, bukan ahli waris. Fa ammal warithun fahum kharijuna 'anil lafz. Ahli waris keluar dari akrobin. Wa amma qaul bil ma'ruf fa ihtamal ay yakun murad minhu qadru ma yusi bih. Kadar yang diwasiati dengan ma'ruf, sesuatu yang baik. Wa ihtamal ay yakun murad minhu tamyizu man yusi lahu min aqrab mimman la yusa. Mimman yusa lahu mimman la yusa. Lafal apa namanya? Lafal ma'ruf itu artinya membedakan antara yang diwasiat dan tidak diwasiat. Lianna kil wajhain yadkhulu fil ma'ruf. Dua-duanya masuk dalam ma'ruf. Fakana qala amaruhu fil wasiyah ayyasuka tariqal jamilah. Seakan-akan Allah perintah kita wasiat dengan cara-cara yang baik. Faidha fadala bainahum, apabila
apa apa membeda-bedakan. Ini lebih utama, ini bawahnya akrobin dulu, kerabat. Fabil ma'ruf wa idza safaka mithlin. Kalau memang membeda-bedakan dengan baik, kalau memang harus dibedakan. Nah, ini sekian, yang ini beda dong sekian misalkan. Ya yang baik lebih ma'ruf. Kalau sudah sama ya sudah selesai. Wa idza harmal ba'du kafaka mithlin. Kalau ini nggak dikasih ya coba yang lain juga ada yang tidak dikasih supaya adil lah. Lanau law hurima al-faqir wa usal lil ghani lam yakun dzalika ma'rufan. Ada orang wasiat untuk yang orang kaya, yang saudara kaya, yang miskinnya nggak dikasih wasiat, itu bukan ma'ruf namanya. Namanya bukan ma'ruf. Wal sawwa bil majid ma'adwi hakima wa bil bay'am lam yakun ma'rufan. Kita wasiat untuk ayah ibu sama dengan wasiat untuk ponakan juga laisa ma'ruf. Tidak ma'ruf namanya. Saya wasiat, ada orang wasiat untuk dua orang tuanya sama dengan untuk ponakan ibnul am. Nah, itu enggak ma'ruf namanya. Walau ausal li auladil jad al ba'id. Kalau ada orang wasiat untuk anaknya kakek yang jauh. Mahudul ukhuwa lam yakun ma yati ma'rufan. Kakak adiknya masih ada kok untuk misam yang untuk sepupu yang jauh. Kakak dulu. Itu maksudnya. Kalau kalau untuk tunggal kakek sama-sama kakek tapi yang tunggal bapak nggak dikasih, laisa bi ma'rufin, tidak ma'ruf itu namanya. Fa Allah taala kallafahul wasiyah. Allah mewajibkan kepada orang itu wasiat ala tariqatin jamilah dengan cara metode yang indah khaliyah an syaibil ihash bersih jauh dari apa rasa menyakiti lah. Wadzalika min babi ma ya'lam bil ad ma yu'lam bil adah. Itu sudah jelas sudah berlaku di adat lah. Falaysa lahadin ayyaqul law kanatil wasiyatu wajibatan lam yashat ta'ala fi hadha syarat. Ya, tidak boleh dikatakan. Ada orang mengatakan misalkan nggak boleh nih, nggak boleh mengatakan begini. Seandainya wasiat itu wajib, maka Allah nggak akan memberi syarat begini. Alladzi la yumkil wuquf alil lima bayyana. Ya kita nggak tahu apa hikmahnya. Tapi yang jelas ini ayat ini dari masuk dengan ayat waris lah. Amma qul ta'ala haqqan al muttaqin faziyadatun fi tauqid wujubih. Memantapkan lagi. Tadi kan sudah kutiba diwajibkan. Sekarang haqqan. Wajib juga namanya. Dari al muttaqin. Wa qul haqqan masdarun muakkad ay haqqu dzalika haqqan. Haqqu dzalika haqq. Betul-betul benar ini. Fa in qila dhahir hadza kalimat tadi taksir hadza taklif bil muttaqin. Ini wajib bagi mutakin saja mah. Kalau nggak mutakin nggak tidak taklif dengan ayat ini itu. Ayat ini hanya untuk yang bertakwa. Kalau kita nggak bertakwa aja. bukan bukan mutakin kita ini. Fal jawab min wajhain al-Fatihah.